Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 189-190. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya, tetapi membakar gedung keluarga Raffi dan meledakkan proyek perusahaan properti Jotun keluarga Raffi. Setidaknya keluarga Raffi telah mengalami kerugian di atas 4 triliun. Dan kedua peristiwa ini tidak hanya mempermalukan keluarga Raffi, tetapi juga akan mempersulit keluarga Raffi untuk pulih kembali beberapa tahun mendatang. Berpikir seperti ini, Rahman merasa sudah cukup, tetapi dia ingin keluarga Raffi memuntahkan proyek yang ada di Bandung malam ini. Meskipun telah kalah darinya, tetapi dia harus mengembalikannya. Setelah menutup telepon Al-Bukhari, Rahman menelepon Direktur Jadeon 36 lagi, menyuruhnya memberitahukan manajer Jadeon 36. Pada sore hari dia membawa orang-orang ke Jadeon 36, menyuruh mereka sore ini jangan terbuka untuk umum. Meskipun dia bukan pemegang saham pertama Jadeon 36, tetapi pemegang saham pertama juga tergantung padanya. Bahkan jika dia bersedia, dia akan membeli semua Jadeon 36. Mengenai masalah penyewaan Rahman, Direktur Jadeon 36 telah menyetujuinya tanpa ragu-ragu, dan mengatakan ingin pergi untuk bersulang. Setelah menutup telepon, Rahman berkata kepada orang-orang Messi, "Saudara-saudara telah bekerja keras hari ini. Beritahukan mereka. Jam 1 pergi ke Jadeon 36. Teh minum sampai mabuk, tidak pulang pastikan untuk minum sampai senang." Tidak masalah. Mengenai pengaturan Rahman, beberapa orang setuju. Bahkan jika Rahman tidak traktir, Messi juga ingin membawa saudara-saudaranya bersenang-senang malam ini. Pada jam 12.30 siang, Rahman memanggil Messi dan lainnya untuk membawa semua orang ke Jadeon 36. Meski sebelumnya karyawan Jadeon 36 sudah tahu bahwa ada yang mereservasi hari ini, tetapi ketika melihat situasi lebih dari 200 orang, satu persatu tercengang. "Tuan Rahman, ternyata kalian." Jorgen melihat Rahman, matanya ceria, dan cepat menyambut. Di dalam benaknya masih berpikir, bos besar mengatakan ada tamu besar akan datang untuk mereservasi seluruh restoran. Dia masih bertanya-tanya tamu besar yang mana. Tidak disangka adalah Rahman. "Iya, kami ada 240 orang. Seharusnya tempat duduknya cukup. Jika tidak cukup, segera suruh orang untuk membeli tambahan meja." Rahman mengangguk-anggukkan kepala. "Cukup. Aula pribadi yang besar dapat menampung lebih dari 300 orang. Jorgen segera menjawab, "Iya. Atur ruang pribadi dulu." Ruang pribadi tidak semuanya diatur. Tidak peduli ruang pribadi atau aula besar, berikan paket makanan yang terbaik untukku. Rahman bukan orang yang tidak berperasaan. Hari ini saudara-saudara menghargainya. Bahkan jika paket makanan lebih dari 200 juta per meja, dia tidak peduli. Mendengar perkataan Rahman, tidak peduli Jorgen maupun orang-orang Messi, semuanya terkejut. Jadeon 36 adalah restoran berkelas tinggi. Paket makanan terbaiknya adalah lebih dari 20 juta rupiah. Rahman sudah terlalu murah hati. Saudara-saudara sekalian, sudah dengar tidak? Kakak Rahman kalian demi menghibur kalian hari ini. Paket 200 juta per meja. Tidak peduli dengan harganya. Messi berbalik dan berkata kepada semua orang, "Kakak Rahman hebat. Kakak Messi hebat." Semua orang berteriak. Sejujurnya, kebanyakan dari mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk makan di sini. Satu-satu mendengar bahwa 200 juta lebih untuk satu meja. Dalam hati merasa sangat bersemangat. Sementara itu, juga menghormati Rahman di dalam hati. Para pelayan terkejut oleh momentum ini. Mereka juga menyadari, ini semua adalah orang kecil. Jenderal pemberani Rahman,
Orang-orang Messi dibawa terlebih dahulu ke ruangan besar. Yang lain diatur oleh Freddy. Siapa yang duduk di ruang besar? Siapa yang duduk di aula besar? Rahman tidak peduli bagaimana dia mengaturnya. Lagi pula paket makanannya sama. Di dalam 3 ruangan yang besar, masih banyak pertunjukan seni. Tetapi hanya beberapa orang yang suka menonton. Karena yang duduk, pada dasarnya adalah kuli bangunan. Mereka tidak dapat menghargai. Yang penting pertunjukan beberapa gadis cantik yang berbakat. Pasukan dari Jaksel dan lainnya selalu menatap tajam kepada penari. Sebelum Rahman disajikan makanan, pemegang saham pertama Abdul Hori bergegas mendekat. Abdul Hodir adalah seorang pria parubaya yang berusia 40-an tahun. Perut bagian bawah sedikit gemuk. Tuan Rahman, sebenarnya aku bersiap untuk tiba jam 1. Tidak disangka jalanan macet. Mohon maaf. Abdul Hodir menjelaskan sambil tersenyum. Sebenarnya dia sengaja datang untuk bersulang. Mendengar bahwa Rahman ingin mengundang Messi dan lainnya. Dia juga ingin datang dan bertemu Messi. Lagi pula dalam berbisnis, terkadang tidak bisa menghindar untuk berhubungan dengan anak buahnya. Kamu datang tepat pada waktunya. Anggur ini baru saja disajikan, kata Rahman sambil tertawa. Abdul Hodir juga duduk sambil tersenyum. Rahman memperkenalkan, Abdul Hodir, Direktur Jadeon 36. Dia juga memperkenalkan kepada Abdul Hodir, Messi, Wiron, Harun, Mik, Anis, semua adalah teman. Apa kabar bos Messi? Abdul Hodir berdiri dan berjabat tangan dengan Messi. Kemudian berjabat tangan dengan 3 orang Jaksel dan juga Anis. Messi nama yang terkenal. Tentu saja dia tahu. Hanya saja dulu tidak pernah berhubungan sebelumnya. Untuk orang Jaksel, dia telah mendengarnya dari Rahman. Sementara abis ini, dia tidak tahu. Tetapi bisa semeja dengan Rahman. Dia berpikir bahwa juga menjadi orang kecil yang hebat dan sangat sopan. Sambil makan dan minum di sisi Rahman. Saat ini di Bandung sedang sibuk. Karena keluarga Raffi sengaja mengeluarkan berita. Dan kontes kali ini menjadi perang dunia. Banyaknya orang yang datang untuk menyaksikan keramaian di Bandung. Untuk orang-orang biasa, meskipun tahu bahwa masih banyak orang yang bertarung di dunia ini. Misalnya tentara bayaran di Medan Afrika dengan Timur Tengah. Misalnya pasukan khusus negara. 1 orang bisa mengalahkan 10 orang lebih. Tetapi di negara-negara yang damai, jarang sekali dapat melihat adegan pertempuran para pejuang. Belum lagi gabungan dari 4 keluarga besar dengan orang-orang kaya. Bahkan Al-Bukhari dan orang-orang besar lainnya juga banyak yang bergegas datang. Hanya ingin melihat pertempuran besar keluarga Raffi. Akankah bagaimana luar biasa? Dan pada saat ini Luna juga membawa Lisa dan juga sahabat Lisa datang ke Bandung. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 190. Luna memiliki banyak pemikiran. Jika dibandingkan, Lisa mengenakan baju kemeja dan celana jeans longgar dan terlihat jauh lebih santai. Luna tahu bahwa Rahman ingin bertanding bela diri dengan keluarga Raffi di sini hari ini. Meskipun dia sedang perang dingin dengan Rahman, tapi di dalam hati masih peduli kepada Rahman. Jadi dia mencari alasan. Diam-diam melihat situasi persaingan Rahman dengan keluarga Raffi. Pada awalnya dia tidak ingin membawa Lisa kemari. Tetapi Lisa memaksa ingin mengikutinya. Dia hanya bisa membiarkannya. Lisa juga membawa sahabat baiknya Rita. Mereka mengira bahwa Luna hanya mengunjungi Bandung. Jadi tidak banyak pikir. Kak, kamu keluar dengan suasana hati yang buruk. Apakah kamu memikirkan kakak ipar lagi? Lisa memandang Luna dengan penuh perhatian. Dan bertanya. Tidak apa-apa. Luna menggeleng-gelengkan kepala. Kak, apakah kamu benar-benar ingin bercerai dengan kakak ipar? Lisa bertanya lagi. Hari ini adalah akhir pekan. Luna membawa Agnes pulang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi Lisa dengan Rina Pratama bisa menebak bahwa Luna pasti bertengkar dengan Rahman. Meskipun Lisa tidak mengatakan apa-apa. Tapi Rina banyak mengatakan hal yang buruk tentang Rahman. Terus membujuk Luna bercerai dengan Rahman. Sebenarnya suasana hati Luna sedang buruk. Setelah dibujuk Rina lagi. Membuat hatinya bimbang. Kata perceraian muncul terus di benak. Setelah makan malam, Agnes dititip kepada neneknya yaitu Rina Pratama.
Dan dia keluar. Aku tidak tahu. Luna menggeleng-gelengkan kepala. Hatinya sangat bimbang. Jatuh cinta dengan Rahman sampai menikah. Sampai mempunyai anak. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan berpisah dengan Rahman suatu hari. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar syok. Lisa menghela nafas. Kadang-kadang dia merasa bahwa Rahman sebenarnya sangat baik. Terutama ketika Rahman muncul tepat waktu. Pada saat dia diselamatkannya dari orang-orang Rano, dia ingin memeluk Rahman dan menangis. Hari itu, dia benar-benar ketakutan. Tetapi teringat bahwa Rahman dengan kakaknya sendiri di belakangnya. Hatinya tidak senang terhadap Rahman. Kak, sebenarnya benar perkataan ibu. Karena kakak ipar mengkhianati cinta kalian. Jika ingin bercerai ya bercerailah. Selagi kakak ipar masih mempunyai sejumlah uang, kamu juga masih bisa mendapat bagian. Tunggu setelah dia kehilangan harta keluarganya. Kamu baru bercerai. Sudah tidak bisa mendapat bagian apa-apa. Kamu harus tahu. Kamu masih harus membesarkan Agnes. Kata Lisa. Benar. Kak Luna. Karena Rahman sudah memperlakukanmu seperti ini. Apa yang masih kamu ragukan? Bagaimanapun dengan kecantikanmu. Bahkan untuk menikah kedua kali. Banyak orang yang menginginkanmu antri di sini. Rita juga membujuk. Sudahlah. Hari ini aku tidak ingin membahasnya. Ayo kita pergi ke Bandung. Luna menggeleng-gelengkan kepala. Tidak ingin membicarakan masalah ini. Baik. Ada perahu di sana. Kita menyewanya satu perahu. Lisa menganggukkan kepala. Dan berjalan ke tempat penyewaan perahu. Danau di malam hari. Matahari terbenam. Cahaya bersinar di danau. Berkilau. Dan cantik. Sayang sekali banyak orang di danau saat ini. Tidak ada yang tertarik untuk menikmati pemandangan yang indah. Pada saat ini semua orang melihat ke pintu masuk danau. Menunggu kehadiran Rahman. Mereka bisa saja pergi ke Bandung dulu. Tetapi sekarang Bandung adalah milik keluarga Raffi. Untuk masuk perlu beli tiket. Dan keluarga Raffi juga kejam. Ternyata menjual tiket seharga 1 juta per lembar. Membuat orang berperasaan miskin. Jika Rahman tidak datang untuk berkompetisi, maka mereka pergi ke pulau. Akan buang tiket masuk. Hanya menghabiskan 100.000 untuk menyewa perahu dan menunggu kedatangan Rahman. Dan lagi, saat ini di Bandung, ada sebagian besar adalah bos besar dari kota, terutama orang-orang Al-Bukhari. Tetapi hari ini mereka membiarkan Rahman membakar rumah keluarga Raffi, juga meledakkan proyek properti Jotun keluarga Raffi. Jika pada saat ini bertemu dengan keluarga Raffi, ada sedikit kurang baik. Luna, Lisa dan Temna Lisa bertiga sampai di kantor penyewaan kapal, menghabiskan 100.000 untuk menyewa sebuah perahu kecil, dan membiarkan tukang perahu untuk membawa mereka ke pulau kecil di tengah danau. Melihat danau yang indah, Lisa dengan Rita berdua memotret dengan gembira, kirim ke grup teman, dan berinteraksi dengan teman. Luna dengan bingung menatap ke danau. Meskipun hatinya membenci Rahman yang mengkhianatinya, tetapi tetap khawatir padanya apakah malam ini akan kalah. Apakah akan dilukai keluarga Raffi. Tidak berapa lama, mereka telah sampai di tepi pulau, tetapi dihentikan oleh orang. Maaf, Villa Bandung tidak terbuka untuk umum hari ini. Jika ingin masuk, harus membeli tiket. Kata petugas itu, bukankah biasanya tidak memerlukan tiket? Selain itu, bagaimana kamu tahu bahwa kami tidak membayar? Kata Lisa dengan tidak nyaman. Yang lalu adalah yang lalu. Hari ini adalah hari spesial. Tentu saja harus membeli tiket. Atau kalian datang lain hari saja. Kata petugas itu. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Luna menghentikan Lisa yang masih ingin berbicara. Melihat petugas itu. Kami beli 3 lembar tiket. 3 juta. Kata petugas itu. 3 juta. Mengapa kamu tidak pergi merampok saja? Tiba-tiba Lisa berhenti melakukannya. Sebenarnya tidak perlu tiket untuk masuk. Aku sudah berkata kepadamu. Hari ini adalah hari spesial. Kalian boleh tidak masuk. Kata petugas itu dengan tidak sabar. Hari spesial apa? Mengapa kami tidak pernah mendengarnya? Tanya Rita. Martabatmu tidak tinggi. Sangat normal apabila tidak tahu. Sindir petugas itu. Baru saja Rita ingin menyangkal beberapa kata. Terdengar kata Luna. Ayo.
Masuk dulu baru dibicarakan. Di dalam hati Luna berpikir harus membeli tiket di Bandung. Pasti karena kompetisi antara Rahman dengan keluarga Raffi. Keluarga Raffi membuat kompetisi ini kelihatan sangat meriah. Hatinya bertambah khawatir terhadap Rahman. Dia ingin menelepon Rahman, membujuknya agar tidak datang. Karena dia merasa keluarga Raffi membuat begitu ramai. Pasti yakin akan mengalahkan Rahman. Meskipun dia tahu bahwa Rahman mampu berkelahi. Tetapi di matanya, Rahman hanya bisa berkelahi saja. Sama sekali bukan seorang ahli seni bela diri. Karena dia belum pernah melihat Rahman berlatih seni bela diri. Rahman mengolah metode menjaga kesehatan. Itu adalah latihan kultivasi diri. Bukan yang melatih seni bela diri. Tentu tidak seperti orang yang berlatih bela diri. Setiap hari berlatih cara meninju. Jadi dia tidak percaya jika Rahman mengerti. Luna mengeluarkan ponsel. Akhirnya tidak menekan nomor Rahman. Dia sangat mengenal Rahman. Selama dia sudah memutuskan sesuatu, sulit bagi orang lain untuk mengubah pandangannya. Sebenarnya hari spesial apa hari ini? Mengapa orang-orang itu rasanya bertingkah laku luar biasa? Seperti ada orang besar yang datang. Banyak orang memakai baju setelan. Bagaimana dengan kostum jas tunik? Bukankah akan memotret kostum jas tunik? Ketika pergi keluar villa, melihat orang-orang berbicara di luar villa, Rita melihat sekeliling, penuh dengan orang. Di pinggir villa, saat ini banyak orang-orang terkemuka yang telah datang. Salah satu di antara kerumunan yang setengah baya, bermoral, beraura hikmat, mata berbinar-binar, berbeda dari yang lain. Jangan sembarangan berbicara. Orang-orang ini kelihatannya adalah orang besar. Luna mengingatkan pada saat ini. Beberapa orang yang berharisma melihat Luna mereka bertiga. Dengan tatapan mata yang dingin. Membuat hati mereka bertiga gemetaran. Bersambung.